Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita melangsungkan membaca surat Fussilat. Kita masuk kepada ayat yang ke-45 dan seterusnya. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabih وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. Dan sungguh kata Allah Azza wa Jalla, kami telah mendatangkan memberikan kepada Musa Al-Kitab, yaitu sebuah kitab. Fakhtulifa fihi. Ternyata kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperselisihkan. Terjadi khilaf di kalangan mereka kaumnya Nabi Musa, ada yang beriman, ada yang kafir. Kata Allah Azza wa Jalla, walaula kalimatun sabaqat min rabbika. Kalaulah telah ada keputusan, kalaulah tidak ada keputusan yang telah berlalu dari Rabb engkau terkait dengan setiap yang salah kufur itu disiksa, kalau tidak ada sebuah keputusan yang telah berlalu dari Rabb engkau, laqudiya bainahum, niscaya mereka telah disiksa, diputuskan untuk dibinasakan oleh Allah. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Dan sesungguhnya mereka, kata Allah Azza wa Jalla, dalam keraguan yang benar-benar ragu. Mereka ragu, Bani Israel. Kata Allah Azza wa Jalla, man amila salihan falinafsihi. Barang siapa yang melakukan amal saleh, maka amal saleh itu buat dirinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaa, dan barang siapa yang berbuat salah, melakukan dosa, fa alaiha, maka dia sendiri yang akan menanggungnya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, dan Rabbmu tidak akan berbuat zalim kepada seorang hamba pun. Kita lihat tafsirnya, barakallahu fikum. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, wa laqad atayna Musal kitab, dan sungguh kami telah memberikan, mendatangkan kepada Nabi Musa Al-Kitab. Kama atainakal kitaba, sebagaimana kami telah memberikanmu, wahai Rasul Allah, wahai Muhammad, Al-Kitab. Fasana'a bihin nasu ma sana'u ma'aka, maka orang-orang berbuat ma sana'u ma'aka, fasana'a bihin nas ma sana'u ma'aka, maka orang-orang berbuat apa yang mereka telah perbuat bersamamu. Kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada yang beriman, ada yang kufur. Maka demikian juga yang diperbuat oleh manusia, kata beliau, terhadap dirimu sendiri, wahai Rasul Allah. Ikhtalafu fihi, mereka berbeda di dalam masalah Alkitab yang diturunkan.
faminhum man amana bihi wahtada wantafa'a. Di antara kaumnya Nabi Musa, di antara umatnya Rasul alaihi salatu wassalam terhadap Al-Quran, ada yang beriman dan mengambil petunjuk dari Al-Quran, dan ada yang mengambil manfaat. Wa minhum man kadzabahu wa lam yantafi' bihi. Di antara mereka umatnya Nabi Musa terhadap Alkitab, dan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Quran, man kadzabahu wa lam yantafi' bihi. Ada yang mendustakannya dan tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, laula hilmuhu wa kalimatuhu sabiqah, kalaulah bukan karena kesabaran Allah yang maha, dan kalaulah bukan karena keputusan Allah yang telah lewat, yaitu apa keputusannya? Bitakhiril azab ila ajalin musamma, diakhirkannya siksaan kepada batas yang telah ditentukan. Kalau bukan karena ini, dan kalau bukan karena kemahasabaran Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya, barakallahu fikum, bitakhiril azab ila ajalin musamma, la yataqaddama alaihi wa la yata'akhir, tidak akan bisa dimajukan dan tidak akan bisa dimundurkan. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwa Allah Azza wa Jalla telah menentukan lebih membuka peluang pintu bertaubat bagi hambanya daripada langsung menyiksanya. Sebagaimana sabda Rasul, sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku itu mendahului murkaku. Lah kalau sebaliknya, setiap orang yang salah langsung diberikan pelajaran, setiap orang yang berdosa langsung disiksa, selesai urusan. Tidak ada beban bagi siapapun, barakallahu fikum. Tidak akan menjadi beban buat negeri kita ini kalau itu keputusannya. Tetapi Allah Azza wa Jalla telah memutuskan akan mengakhirkan siksaan itu. Maka Allah mengatakan, kalau bukan karena kemahasabarannya Allah dan kalimatnya, keputusannya hal ini, laqudiya bainahum, niscaya sudah selesai dihukum mereka. Bimujarradi ma tamayyazal mu'minuna minal kafir, biihlakil kafirin fil hal, lianna sababal halaki qad wajaba wa haqqa. Cukup hanya sekedar ada perbedaan antara mukmin dan kafir, Allah membinasakan orang-orang kafir, selesai. Tidak akan ada ujian hidup bagi orang-orang yang beriman dari orang-orang kafir. Ketika melakukan kesalahan, segera dihukum oleh Allah. Ketika muncul atau orang-orang kafir, segera dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya? Jadi selesai. Tidak ada lagi beban bagi orang beriman. Tidak ada lagi para nabi dan rasul mendapatkan tantangan yang hebat di dalam perjalanan dakwah mereka, kalau itu yang terjadi. Kenapa? Karena pada orang-orang kafir itu ada sebab-sebab kebinasaan. Wajib dan mengharuskan dihukum dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan tidak itu. Coba antum melihat di sebuah negeri kafir. Ya, dari sisi duniawi dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak negeri-negeri kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih makmur hidupnya dari banyak sisi dibanding dengan negeri-negeri muslimin mayoritas. Ya, dari hasil cocok tanamnya, dari hasil pertanian, dari hasil peternakannya, dari hasil
buminya. Barakallahu fikum. Kalau tadi barakallahu fikum tidak ada keputusan Allah mengakhirkan azab, selesai urusan. Tidak ada yang tersisa di muka bumi ini kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi sudah kita jelaskan. Terkait dengan urusan dunia, Allah membagikannya kepada siapa yang dicintai dan siapa yang tidak dicintainya. Tetapi kaitannya dengan urusan keselamatan, Allah tidak memberikannya kecuali kepada siapa yang dicintai oleh Allah. Dunia Allah bagikan kepada orang-orang kafir, bahkan terkadang ada orang kafir lebih kaya dari muslimin. Ya, kenyataan yang kita saksikan. Karena urusan dunia Allah berikan kepada yang dicintai dan yang tidak dicintainya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ternyata ada pada orang-orang kafir itu sebab kebinasaan. Ada. Sehingga kalau ada orang Islam mengikuti perilaku orang-orang kafir, baik agamanya mungkin walaupun tidak secara total, sebagian ajaran agamanya, akhlaknya, adabnya, keyakinannya ditiru, maka ini adalah sebab pembinasaan, sebab turunnya malapetaka dan ujian. Maka oleh karena itu, apa yang kita diuji dengan wabah ini, corona, barakallahu fikum, dan semua bentuk variasinya, semuanya itu karena kesalahan hamba-hamba ini. Tidak ada pintu yang paling terbesar untuk terangkatnya wabah ini kecuali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pintu yang terbesar. Dan obat yang paling mujarab, barakallahu fikum, kita semuanya kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Seberapapun usaha manusia, setinggi apapun upaya mereka untuk mewujudkan tawakal, tapi sisi ini tidak disentuh, bahwa Allah tidak akan mengangkat nikmat itu kecuali karena dosa yang diperbuat. Barakallahu fikum. Tidak mau bertaubat, kekecewaan yang ada. Bagaimana tidak? Coba antum lihat. Dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita mengajak rakyatnya, itu pun tidak memuaskan. Ya, tidak memuaskan rakyatnya sendiri, artinya rakyatnya tidak merasa puas. Terus dicela, dicerca, dibicarakan, habis sudah. Padahal barakallahu fikum, wabah ini kalau sekiranya dimengerti turunnya karena dosa, berarti rakyat itu harus segera kembali bertaubat kepada Allah. Tidak kemudian menyalahkan pihak yang berwenang yang sudah membantu mereka menjadi kambing hitam dalam setiap persoalan. Sekali lagi, ini yang jarang disentuh. Para da'i-da'i dari mimbar ke mimbar semestinya ini yang digencarkan. Bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menurunkan wabah dan bala kecuali karena dosa yang diperbuat oleh hamba itu. Maka ini yang semestinya harus disentuh oleh para da'i, mengajak umat untuk bertaubat kepada Allah lewat media-media sosial. Tetapi tidak ternyata. Kenyataan orang-orang yang dikatakan berilmu mengarahkan celaannya kepada pemerintah yang sudah berupaya untuk menangani barakallahu fikum. Kenapa? Karena itu persoalannya. Tidak mengetahui kalau sebabnya turun wabah itu karena dosa yang dilakukan, rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak akhlak-akhlak orang kafir ditiru orang-orang Islam. Bahkan tidak hanya terkait dengan masalah akhlak dan perangai perilaku. Bahkan barakallahu fikum keyakinan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kan ini menjadi penyebab pasti hukuman itu turun, rahimani wa rahimakumullah. Ya,
Maka oleh karena itu kita mengajak dan terus kita suarakan agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kemudian terangkat wabah ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara menyeluruh. Kalau sekiranya tadi disebutkan tidak ada ketentuan yang lebih dahulu untuk diakhirkan adab, selesai urusan. Di saat orang muslim berperilaku dengan perilaku orang kafir, diberikan pelajaran segera. Ketika dia melakukan ini, dihukum oleh Allah segera. Selesai. Tidak ada lagi yang tersisa di dunia ini kecuali orang-orang yang terhormat, yang terus berupaya meniti jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hidup. Kemudian beliau mengatakan, wa innahum la fi syakkim minhu murid, ay qad balagha bihim ila ar-raib alladhi yaqlaquhum falidzalika kadzdzabu wa jahadu. Kondisi mereka yang tidak beriman kepada Alkitab, kepada Al-Quran adalah sampai kepada puncak keraguan-raguan yang melahirkan, membingungkan mereka. Karena merasa bingung, mereka terjatuh di dalam mendustakan dan menentang Al-Quran. Coba, di saat kita membacakan ayat, sudah kita sebutkan Allah satu-satunya zat yang diibadahi, tempat meminta, mengaturkan, mengajukan segala problematika. Tidak boleh kepada kuburan, kepada bebatuan, tempat-tempat yang dikeramatkan, mengadukannya kepada para dukun dan paranormal. Saya yakin yang pertama kali menentang adalah tokoh-tokoh agama. Padahal ini ada di dalam ayat Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta. Coba. Ketika dijelaskan bahwa tidak boleh meminta kepada selain Allah, yang ngamuk siapa? Bukan orang kafir. Yang marah bukan orang kafir. Yang menentang bukan orang kafir. Padahal ada di dalam Al-Quranul Karim. Artinya bahwa betapa mahal pemahaman yang lurus dan benar tentang kitab suci Al-Quran. Itulah taufik dari Allah Azza wa Jalla yang hanya diberikan kepada siapa yang dicintai oleh Allah. Kita berharap dengan terus kita belajar, mengkaji apa yang terdapat di dalam Al-Quran melalui bimbingan para ulama, sebagai sebuah upaya bahwa kita mengejar taufik, dan semoga kita berjalan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengerti tauhid, mengerti syirik, mengerti sunnah, mengerti bid'ah, mengerti halal, mengerti haram. Tinggal kita mempraktikannya, menjauhi yang melanggar tuntunan agama. Kemudian kita baca satu ayat lagi, kemudian kita tutup. Barakallahu fikum. Kata beliau, man amila salihan fali nafsihi. Siapa saja yang berkarya baik di dalam hidup, maka hasil karya itu buat dirinya sendiri. Kata beliau, man amila salihan wa huwal amalul ladzi amara Allahu bihi wa rasuluh. Barang siapa yang melakukan amal soleh, amal dikatakan soleh, kata beliau, yaitu amal yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut amal soleh. Sebaliknya, amal toleh lawannya soleh, lawannya toleh. Amal yang jelek itu
amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak diperintahkan oleh Rasul. Walaupun dianggap ini adalah ajaran agama, tapi tidak ada perintahnya, atau ajaran tidak ada perintah dari Rasul, maka dia bukan amal soleh sebesar apapun dia berkorban untuk melaksanakannya. Apalagi kalau sampai berkorban nyawa ya, seperti yang dilakukan oleh kaum terorisme. Sampai berkorban nyawa, sampai mengorbankan istrinya, mengorbankan anaknya bahkan, untuk melakukan sesuatu yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Bukan amal soleh, tetapi itu adalah amal kejahatan buat dirinya dan kejahatan akibatnya buat orang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Jadikan enak patokan amal menjadi soleh apabila ada perintah dari Allah dan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau amal tidak soleh, tidak baik, itu ya lawannya. Amal yang tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Allah menjelaskan, barang siapa yang melakukan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah amal itu dan Rasulnya, fali nafsihi naf'uhu wa thawabuhu fid dunya wal akhirah. Maka nilai amal soleh, manfaat amal soleh, pahala amal soleh itu buat dia di dunia dan di akhirat. Coba. Tidak ada seorang pun yang Allah hinakan dan rendahkan di saat seseorang itu taat mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dimanapun dia hidup, apapun statusnya, tidak akan direndahkan oleh Allah. Kenapa? Karena kebaikan amal soleh yang dikerjakan itu diganjar oleh Allah di dunia loh, dan diganjar pula oleh Allah di akhirat kelak. Mari kita dengarkan ganjaran amal kebaikan di dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini kan amal soleh. Takwa, dia mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, amal soleh. Apa ganjarannya disebutkan oleh Allah? Satu, Allah menyebutkan Allah akan memberikan jalan keluar. Coba, ini kan hidup ini ujian. Ya, segala yang terkait dengannya ujian dan cobaan. Kita sendiri menemukan di dalam hidup problem berganti problem. Nanti ini ujiannya sebentar, berganti lagi sebentar. Kalau orang bertakwa menghadapinya, Allah akan berikan jalan keluar, ganjaran di dunia. Karena kebaikan yang dilakukan oleh hamba itu. Ganjaran yang kedua di dunia, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka dan duga-duga. Ini kaitannya dengan ganjaran di dunia. Sehingga jangan sampai ada orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla merasa minder di dalam hidupnya. Atau mungkin merasa kecil dibanding orang sedang berlomba-lomba mengejar dunia sampai lenyap barakallahu fikum kewajiban-kewajibannya. Jangan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Namun wujudkan bungkus pekerjaan kita ini dengan takwa Allah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan jalan keluar barakallahu fikum. Ini contoh ganjaran di dunia. Apalagi ganjaran di akhirat sudah terlalu banyak dalilnya barakallahu fikum. Oleh karena itu, dimanapun berada saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, jaga syariat Allah Azza wa Jalla, amalkan sebagaimana datangnya. Tidak ada yang mencela engkau kecuali orang-orang yang jelek di dunia ini. Tidak ada yang akan menghormati engkau kecuali orang yang
dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang melakukan kejelekan, maka dialah yang menanggung akibatnya. Dararuhu, akibat bahaya dari perbuatannya, dia yang menanggungnya. Wa iqabuhu, hukumannya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dunia sudah terlalu banyak riwayat-riwayat yang banyak bagaimana Allah menghukum suatu kaum, melenyapkan suatu kaum. Rasul bercerita Allah menghukum individu orang di saat kemudian menentang agama Allah Azza wa Jalla, berbuat jelek dan berbuat buruk. Barakallahu fikum. Siapa yang menanggung? Coba lihat yang minum khamar, yang berjudi, yang barakallahu fikum narkoba. Siapa yang menanggung akibat dorornya? Bapaknya? Ya enggak dong. Ya, istrinya? Enggak juga. Anaknya? Enggak. Dia yang menanggung. Barakallahu fikum. Maka di saat kemudian, ya di dunia kalau sampai kemudian narkoba, dia minum narkoba atau sabu-sabu atau yang sejenisnya, barakallahu fikum, di dunia dia yang merasakan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, kejahatan itu tidak akan berdampak kepada orang lain dorornya kecuali kepada dirinya ini, kalau memang dosa itu hanya terkait dengan individunya. Akan bertambah dosanya dan akibat buruk yang akan diderita kalau dosa itu ada kaitannya dengan orang lain. Ya, menyakiti, mencuri, menipu, merampok. Maka barakallahu fikum, akibatnya kejahatannya itu lebih lagi. Walaupun dia berakibat, kalau orang yang disakitinya kan tinggal mendapatkan tabungan saja sesungguhnya. Dia ambil barangnya, tunggu. Akan ada imma kemudian engkau segera mendapatkan hukuman di dunia dari Allah, dan juga besok orang-orang yang engkau ambil barangnya akan mengambil kebaikan engkau. Kan keuntungan sesungguhnya barakallahu fikum bagi orang yang diambil rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kata beliau mengatakan wa fi hadza hathun ala fi'lil khair. Maka dalam pembahasan ini ada anjuran untuk kita melakukan kebaikan, wa tarkis syarr, dan meninggalkan kejahatan. Juga pembahasan ini memberitahukan kepada kita sebuah faedah, intifa'ul amilin bi'a'malihimul hasanah, yaitu orang-orang yang berkarya baik akan mendapatkan manfaat dari karya mereka yang baik. Wa dararuhum bi'a'malihimus sayyi'ah, dan malapetaka, mara bahaya yang didapatkan karena amalnya yang jelek. Wa annahu la taziru waziratu wizra ukhra, karena tidak akan seseorang menanggungkan beban dosanya kepada orang lain. Tidak akan pernah terjadi di dalam hidup. Barakallahu fikum. Ya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Rabbmu tidak akan berbuat kezaliman sedikit pun kepada seorang hamba. Tidak akan pernah. Termasuk dari bentuk kezaliman, yaitu membebankan orang lain di atas dosa yang dikerjakan. Makanya satu kebaikan, kejelekan dibalas dengan yang setimpal satu. Itu keadilan. Dua kejelekan dihukum dengan dua kejelekan. Itu keadilan. Tiga dihukum dengan tiga kejelekan. Itu adalah keadilan. Satu
kejelekan dihukum dengan 2, kezaliman. Allah Maha suci dari itu semua. Tapi kalau kebaikan diganjar dengan 1 kebaikan, itu adalah keadilan. Kalau 1 kebaikan diganjar dengan 2, 5, 10 kebaikan, itu adalah karunia dari Allah. Kasih sayang Allah. Karunia lebih dari Allah Azza wa Jalla. Allah berhak untuk melakukan hal itu di dalam mengganjar barakallahu fikum kebaikan hambanya. Tetapi Allah tidak akan pernah melakukan membalas kejelekan itu di atas kejelekan yang diperbuat oleh hambanya. Karena itu kezaliman. Allah Maha suci dari berbuat zalim. Maka sekali lagi, kesimpulannya bahwa siapapun yang berkarya baik di dunia ini, maka Allah Azza wa Jalla akan mengenang kebaikannya. Barakallahu fikum. Diabadikan kebaikannya. Apalagi kalau kebaikannya itu terkait dengan manfaat besar yang diperoleh oleh orang lain. Allah abadikan. Fa'amma ma yanfa'u fil ardi, fa'amma ma yanfa'un nas, fayamkuthu fil ardi. Apa saja yang akan berguna bagi manusia, maka Allah abadikan di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak berguna akan dijadikan bagikan bui yang kemudian lenyap dan hilang. Berarti kita disuruh untuk berkarya yang terbaik. Apa yang kita lakukan sekarang, belajar ilmu agama, kita akan titipkan buat anak istri kita, barakallahu fikum. Maka itu adalah kebaikan yang kita wariskan, kebaikan kepada mereka. Berarti ini adalah kebaikan buat kita di dunia dan kebaikan buat kita di akhirat. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.